Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Allahumma amin. Terutama rezekinya. Mudah-mudahan juga dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kami ingin membaca lagi satu hadis yang ada di dalam kitab Muhtarul Ahadits wal Hikam Al-Muhammadiyah. Tentu kita kaji hadis ini berdasarkan syarahnya, yaitu kitab Surukul Anwar As-Samadiyah. Mari kita buka halaman 55 di hadis ke-49. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'ambiyaihi wa asfiyaihi." Rawahu Ad-Dailami an Aliyin. Mari kita lihat syarahnya. Kita baca syarahnya, yaitu Addibu, hendaklah mendidik siapa kalian, auladakum, kepada anak-anak kalian. Kalau kita diberi anak oleh Allah, keturunan baik laki-laki maupun perempuan, maka ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak itu harus dididik. Kasih pendidikan. Tentu pendidikan yang bermutu, pendidikan yang bermanfaat, pendidikan yang bisa mengakibatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan yang bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa kata Rasulullah yang perlu kita ajarkan? Pendidikan apa yang perlu kita berikan kepada putra-putri kita? Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, "Addibu auladakum." Didiklah anak-anak kalian. Jadi ini merupakan al-amruh liman lahu wilayah. Hadis ini merupakan perintah bagi seseorang yang memiliki tugas perwalian, liman lahu wilayah, yang memiliki tugas pemeliharaan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita. Nah, ini tanggung jawabnya. Orang yang memiliki perwalian itu meliputi fayasmul ab wal wal wasi wal qayyim. Jadi meliputi baik itu adalah seorang ayah maupun seorang ibu maupun al-wasi, seorang pelaksana wasiat atau orang yang menerima wasiat untuk mengurusi anak-anak. Wal qayyim, boleh saja dikatakan wasi itu orang yang memiliki wasiat, yang mendapatkan wasiat atau pejabat sementara lah sebagai ganti daripada orang tua atau sebagai ganti daripada wali. Wal qayyim dan qayyim. Qayyim ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungannya anak-anak ini. Sedangkan anak-anak tentu kalau kepada pemerintah bukan anak kandung, tapi rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola pendidikan. Apa yang harus diajarkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Didiklah anak-anak kalian itu ala salasi hisal, dengan 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Ay'allimuhum, artinya hendaklah kalian itu memberikan ilmu kepada mereka aulad ala mulazimatiha,
atas wajibnya 3 hal. Jadi 3 perkara tadi merupakan sesuatu yang tidak boleh terpisahkan kepada seorang anak. Karena anak ini adalah generasi, aset bangsa, aset orang tua, yang apabila diberi pendidikan yang baik, tentu anak-anak kita akan menjadi anak yang akan memberikan manfaat bagi orang tua, khususnya secara umum kepada bangsa dan negara. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok 3 hal yang perlu dikasihkan kepada anak-anak? Kenapa anak-anak itu kok perlu dididik, diberi ilmu dengan 3 hal? Makanya di sini dikatakan wahussati salasah li syarafiha. Tentu karena 3 hal ini mulia. As-salasah li syarafiha karena kemuliaannya 3 hal tadi. Wa illa jika tidak, fata'dibuhum ala kulli jamilin syar'an matlubun. Kalau tidak hanya 3 itu, fata'dibuhum, maka adapun mendidik mereka anak aulad ala kulli jamilin atas setiap perkara yang bagus syar'an secara syariat, matlubun ialah dituntut, ialah artinya dituntut itu ya harus diberikan hal-hal yang baik kepada anak, pendidikan selain 3 hal. Kalau memang itu baik menurut syariat, harus juga dijadikan nutrisi kepada anak-anak kita. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbi nabiyikum. Anak-anak itu perlu, ini hubbu nabiyikum boleh, hubbi nabiyikum boleh. Hubbi nabiyikum, ajari anak kalian, kata Rasulullah, ajari dengan mencintai nabi kalian. Anak harus diperkenalkan sampai anak-anak ini jatuh hati cinta kepada nabi kalian. Siapa nabi kalian? Kata Rasulullah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbatil imaniyah. Jadi cinta yang bangsa keimanan. Anak dilahirkan dalam keadaan suci. Sudah memiliki keimanan kepada Allah. Oleh karenanya, mahabbah keimanan ini harus terus dilanjutkan sampai kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anak itu kok harus diajari untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ada alasannya. Li'anna mahabbatahu tubi'su alam tithali ma ja'a bihi. Karena mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membangkitkan, dapat memotivasi untuk melakukan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia akan melakukan perintah Nabi, bagaimana dia akan taat patuh kepada perintah Nabi kalau dia tidak ada mahabbah, tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya harus ditanam rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya punya semangat untuk melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara mahabbah, mari kita lihat di dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah, di mana Abu Ali Ahmad Ar-Radhabari, beliau berkata, al-mahabbah al-muwafaqah. Cinta itu al-muwafaqah. Cinta itu harus sejalan.
bagaimana dia akan mengakui cinta kepada Rasulullah kalau tingkah lakunya, amalnya tidak sejalan, tidak cocok dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta, fa insya Allah apa yang dilakukan anak-anak kita akan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga waqala Abu Abdillah Al-Qurashi. Jadi Abu Abdillah ini berkata, haqiqatul mahabbah antahiba kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'. Hakikat cinta yaitu memberikan seluruhnya apa yang kamu miliki kepada liman ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Fala yabqa laka minka syai'un. Hingga tidak ada satupun yang engkau miliki. Semuanya diberikan kepada orang yang kamu cintai. Itu adalah hakikat cinta. Jadi orang kalau ngaku cinta, kemudian pada saat diminta untuk berjuang menegakkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia secepatnya memberikan apa yang dimiliki. Begitu juga orang kalau mencintai seorang perempuan, maka cinta itu perlu diuji. Kalau dia memberikan apa yang telah diminta oleh kekasihnya, maka cintanya benar-benar tulus dan sejati. Begitu juga orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diminta demi kepentingan agama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan memberikannya. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang kaya, tapi demi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hartanya habis demi perjuangan menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan masalah cinta juga, Syekh Dalaf As-Sibli juga mengatakan, sumyatil mahabbah mahabbatan li'annaha tamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Cinta itu akan dikatakan cinta. Cinta itu akan disebut cinta, sumyatil mahabbah mahabbatan li'annaha tamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Apabila cinta itu sudah mampu menghapus segala sesuatu selain orang yang dicintai. Masya Allah. Jadi kalau hatinya masih ada sesuatu yang lain, ada orang lain selain orang yang dicintai, masih belum disebut cinta. Jadi mahabbah itu mampu mengosongkan, kecuali yang ada di dalam hati adalah orang yang dicintai. Begitu juga masih dalam pembahasan cinta, kata Al-Imam Al-Qushairi, qala Muhammad bin Ali Al-Qattani, al-mahabbah hiyal al-isarul lil mahbub. Jadi cinta itu mengutamakan kepada kekasihnya. Jadi pada saat anak-anak kita sudah tertanam rasa mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendahulukan apa yang menjadi perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dikatakan al-mahabbah narun fil qalbi tuhriku ma siwa muradil mahbub. Cinta itu merupakan api yang berkobar-kobar di dalam hati, yang mampu membakar selain apa yang menjadi tujuan orang yang dicintai. Subhanallah. Maka betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada, memerintah kepada orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak. Yang pertama yaitu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita yaitu wahubbi ahli baitihi. Harus ditanam dalam hati anak-anak kita cinta kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika ditanya siapa ahlul bait itu,
Ahlul Bait itu adalah wahum Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Fatimatu Zahra, dan Fatimatu Zahra istrinya, wa banahuma Al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihima, dan dua cucunya Nabi, artinya dua anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan keturunan Hasan dan Husain. Jadi semua keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu merupakan ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dicintai. Wajib dicintai. Apapun keberadaannya wajib dicintai. Kenapa? Karena memang ini perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa harus melihat apa yang telah mereka lakukan. Tapi kita lihat dalam diri mereka, dalam darah mereka mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lewat Sayyidah Fatimah, kemudian masuk ke Sayyidina Hasan dan Husain, dan seterusnya masuk ke keturunannya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi menurut Asy-Syaikh Al-Alqami, al-muradu bihim, adapun yang dimaksud bihim dengan mereka, ahlul bait huna di sini, jami'u ahli baitihi, yaitu seluruh keluarganya Nabi, min zaujatihi, baik istri-istrinya Nabi, jadi seluruh istri-istrinya Nabi semuanya adalah ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa jami' ashabihi, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi, al-muhajirin wal ansar, baik mereka itu adalah sahabat muhajirin maupun sahabat ansar, mereka semua adalah ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Al-Alqami. Sehingga sahabat-sahabat harus dimuliakan, wajib dimuliakan sebagaimana ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qiraatil Quran. Sekarang yang ketiga, kewajiban orang tua, sebuah kewajiban wali, kewajiban yang memiliki wasiat, ya semuanya yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada anak, pendidikan yang terakhir yaitu wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Anak-anak kita harus ditanamkan mahabbah, rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Harus diberi pendidikan baik itu membaca Al-Quran, aitilawatihi, artinya membaca Al-Quran, wa mudarasatihi, dan menyekolahkan anak sehingga paham terhadap Al-Quran. Jadi wa mudarasatihi, jadi ini jamak daripada madrasatun. Jadi anak harus disekolahkan ke madrasah, karena hanya madrasah yang istiqomah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa hifdhihi, dan juga menghafal Al-Quran. Usahakan anak-anak kita dilatih dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Kenapa kok demikian? Fa inna hamalatal Quran, lantaran sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengerti ay huffadihi awil arifin bima'anihi al-amilin bimuqtadahu, karena sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran paham dan mengerti maksud makna-makna Al-Quran, sekaligus diamalkan oleh mereka bimuqtadah, sesuai dengan konsekuensinya Al-Quran, maka orang tersebut akan berada fi dhillillah, dia akan berada di dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, kelak pada hari di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hari tidak ada naungan yaitu yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kelak
mereka itu akan bersama ma'ambiyaihi, bersama para nabinya Allah, wa asfiyaihi, dan para pilihannya Allah. Mereka adalah alladzina farahum, orang-orang yang telah memilih Allah kepada mereka, min khalqihi, dari makhluknya Allah. Ma'ambiyaihi wa asfiyaihi. Jadi kelak mereka itu kalau sudah cinta kepada Rasulullah, dia akan menjadi orang yang taat. Dia akan menjadi orang yang patuh, baik patuh kepada Rasulullah, lebih-lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka sudah menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka juga akan diberi nikmat oleh Allah sebagaimana nikmat itu Allah berikan kepada para nabi-nabinya Allah. Mayyuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi waw di dalam lafaz wa asfiya ini min atfil am alal khas, yang asalnya nabi wa asfiya, pilihan-pilihan Allah, boleh jadi mereka adalah para rasul-rasulnya Allah. Fal asfiya ta'umul anbiya wa ghairihim, para orang-orang yang dipilih oleh Allah itu lebih umum, lebih merata kepada para nabi dan lainnya para nabi. Boleh jadi al-asfiya ini baik itu nabi maupun selainnya para nabi. Boleh jadi selain para nabi adalah para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali Amirul Mukminin radhiyallahu an, hadisun dhaif. Hadis ini dinyatakan dhaif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi orang tua atau bagi orang-orang yang memiliki wasiat atau bagi siapapun yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita untuk selalu semangat mengajarkan mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ahlul baitnya, dan juga yang terpenting lagi bagaimana anak-anak kita ini paham, ngerti terhadap Al-Quranul Karim. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Sungguh rugi orang tua yang apabila memiliki anak tidak memiliki mahabbah kepada Rasulullah, tidak memiliki mahabbah kepada keluarga Nabi, lebih-lebih tidak bisa membaca Al-Quran. Hari ini orang tua bisa tersenyum jika anak tidak bisa membaca Al-Quran. Jika anak tidak mencintai Nabi dan ahlul baitnya, siap-siaplah untuk menderita kelak di alam kubur pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang melupakan tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya agar supaya paham kepada Al-Quran, agar supaya cinta kepada Nabi dan ahlul baitnya, maka orang tua yang tidak menanamkan rasa mahabbah seperti ini, maka kelak dia akan rugi sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menanamkan rasa mahabbah kepada Rasulullah, menanamkan rasa mahabbah kepada hati anak-anak kita untuk mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa menjadikan anak kita bisa membaca Al-Quran, baik memahami maknanya, baik mengerti apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu sungguh luar biasa apabila itu semua kita lakukan sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa beramal baik, melakukan semuanya sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.